Kereta cepat Jakarta-Bandung, atau KCJB, dulu digadang-gadang sebagai simbol kemajuan teknologi Indonesia. Sebuah proyek ambisius, berkecepatan tinggi, dan berbiaya fantastis. Namun kini, suara yang dulu penuh pujian mulai berubah menjadi nada kritik tajam. Salah satunya datang dari sosok penting pemerintahan, Luhut Binsar Panjaitan. Ya, pejabat yang dulu begitu membela proyek ini, kini justru menyebutnya sebagai barang busuk sejak awal. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita telusuri bersama. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, atau dikenal dengan nama WUS, diluncurkan dengan semangat besar. Tujuannya jelas, mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya dalam 36 menit. Pemerintah menyebut proyek ini sebagai tonggak sejarah transportasi modern Indonesia. Dan di masa itu, Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mendukungnya. Ia menyebut proyek ini sebagai bentuk kemajuan dan bukti kemampuan bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan negara maju. Media nasional kala itu menyorot Luhut sebagai figur yang selalu optimis dan siap membela proyek ini di hadapan kritik publik. Selain mendukung, ada pula tokoh yang menolak proyek kereta cepat. Salah satunya Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan, dan beberapa pakar transportasi lain seperti Agus Pambagio. Alasan penolakan Ignatius Jonan. Pertama, rute terlalu pendek. Menurutnya, jarak sekitar 150 km antara Jakarta dan Bandung terlalu pendek untuk kereta cepat, sehingga tidak efisien. Kereta cepat lebih cocok untuk rute jarak jauh seperti Jakarta-Surabaya. Kedua, masalah regulasi dan konsesi. Jonan tidak menerbitkan izin trase karena ada ketidaksesuaian dengan aturan konsesi yang seharusnya dimulai saat kontrak ditandatangani, bukan saat kereta mulai beroperasi. Ketiga, tidak menggunakan APBN. Ia juga menolak penggunaan dana APBN untuk proyek ini. Keempat, proyek tidak berkeadilan. Jonan menganggap pembangunan hanya terpusat di Jawa, sementara wilayah lain belum memiliki infrastruktur memadai. Masih banyak daerah lain yang terbelakang infrastruktur transportasinya. Alasan penolakan lainnya. Agus Pambagio, sebagai pakar transportasi, ia juga menyatakan bahwa proyek ini tidak feasible dan berpotensi merugikan negara. Pembengkakan biaya, Mahfud MD menyebutkan bahwa biaya konstruksi per kilometer kereta ini lebih mahal 3 kali lipat dibandingkan standar di Cina, mengindikasikan potensi biaya yang tidak wajar. Namun di balik kecepatan kereta, proyek ini ternyata berjalan tidak secepat harapan. Biaya terus meningkat dari perencanaan awal sekitar 6 miliar dolar, hingga akhirnya membengkak menjadi lebih dari 7,2 miliar dolar AS. Ada banyak faktor yang disebut sebagai penyebab, mulai dari keterlambatan pembebasan lahan, perubahan desain, hingga pandemi. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan skema konsorsium, mayoritas pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri, termasuk dari China Development Bank, dan ekuitas dari konsorsium Indonesia-China. Artinya, pembiayaan yang pada awalnya tidak menggunakan APBN. Tapi dengan membengkaknya hutang pembayaran proyek kereta cepat yang sekitar 7,3 miliar AS dolar atau sekitar 116 triliun rupiah, ada keinginan pembayaran hutang kereta cepat dibayarkan oleh APBN. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak tegas APBN digunakan untuk pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari sinilah kontroversi terjadi. Namun beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh pernyataan baru Luhut. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung busuk sejak awal. Ia mengatakan, "Saya waktu itu ambil proyek ini karena sudah telanjur busuk dari awal. Tapi ya harus dibereskan." Pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi. Bagaimana bisa seseorang yang dulu menjadi ujung tombak pembela proyek, kini menilai proyek tersebut bermasalah sejak perencanaan? Luhut juga menyinggung bahwa utang proyek ini akan direstrukturisasi hingga 60 tahun, agar pembayaran tahunan menjadi lebih ringan. Bagi sebagian pengamat, hal ini adalah tanda bahwa beban finansial proyek jauh lebih berat daripada perkiraan awal. Ekonom dan pengamat politik pun merespons keras. Ada yang menilai, ini semacam buang badan, atau upaya melepaskan tanggung jawab dari kesalahan perencanaan masa lalu. Namun ada juga yang melihatnya sebagai bentuk kejujuran politik, pengakuan bahwa proyek strategis ini memang perlu diaudit secara menyeluruh. Mengapa Luhut berubah sikap begitu drastis? Ada beberapa kemungkinan penyebab. Pertama, masalah keuangan dan utang proyek. Restrukturisasi hingga 60 tahun menunjukkan tekanan berat pada pembiayaan. Kedua, masalah manajemen dan perencanaan. Beberapa analis menyebut proyek ini dilakukan dengan pendekatan reverse planning. Keputusan diambil dulu,
baru perencanaan menyusul. Ketiga, faktor politik dan reputasi. Perubahan suasana politik nasional, munculnya kritik dari berbagai pihak, dan sorotan publik bisa menjadi alasan strategis untuk menyesuaikan posisi. Dan keempat, transparansi baru. Mungkin setelah audit dan laporan internal keluar, Luhut kini lebih terbuka menyampaikan kondisi sebenarnya dari proyek yang pernah ia bela mati-matian. Apa dampak dari perubahan sikap ini? Pertama, tentu saja, publik menjadi bingung. Jika proyek ini benar, busuk sejak awal, maka siapa yang bertanggung jawab? Dan bagaimana nasib utang ratusan triliun rupiah yang kini membebani keuangan negara? Kedua, perubahan narasi ini bisa memengaruhi kepercayaan investor dan mitra internasional, terutama Tiongkok yang menjadi bagian utama dalam proyek ini. Ketiga, secara politik, pernyataan Luhut bisa menjadi sinyal evaluasi terhadap proyek-proyek besar serupa ke depan. Apakah proyek ini akan terus dijalankan, direstrukturisasi, atau bahkan dihentikan di masa depan? Semua kini tergantung pada keputusan politik dan audit menyeluruh pemerintah. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menyatakan telah memasuki tahap penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal juga sebagai WUS. Ada beberapa hal yang dilakukan KPK. Penyelidikan mulai dilakukan sejak awal 2025. KPK masih dalam tahap mencari unsur-unsur tindak pidana korupsi, seperti dugaan penggelembungan anggaran, markup, atau gratifikasi. Salah satu dugaan yang mencuat, biaya pembangunan per kilometer proyek di Indonesia disebut jauh lebih tinggi dibanding standar di Tiongkok, sekitar 52 juta $, per km di Indonesia dibanding sekitar 18 juta $, di Tiongkok. Kita tidak tahu, siapa saja yang harus bertanggung jawab terhadap proyek kereta cepat Bandung. Akankah Luhut Binsar Panjaitan? Atau bisa menyasar mantan Presiden Jokowi? Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Satu hal yang pasti, perubahan sikap Luhut Binsar Panjaitan terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung bukan sekedar soal pribadi. Ini adalah cermin bagaimana kebijakan besar negara bisa berubah arah, dari kebanggaan nasional menjadi bahan refleksi mendalam. Bagaimana menurut Anda? Apakah proyek ini masih layak hutangnya ditanggung APBN? Atau seharusnya jangan membebani anggaran negara yang notabene merupakan uang rakyat? Walau manfaatnya juga untuk rakyat. Lalu, siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan politik dan ekonomi berikutnya.